hadir di muka bumi. Termasuk juga malam Lailatul Qadar merupakan bagian daripada rahmat Allah yang Allah turunkan ke muka bumi ini melalui bulan suci Ramadan. Kemudian juga Al-Quran yang Allah turunkan ke muka bumi ini juga termasuk bagian daripada rahmat Allah. Sampai diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan Rasul yang membawa petunjuk kepada umatnya kepada jalan yang benar, itu pun bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita sebagai umatnya wajib bersyukur atas rahmat yang Allah limpahkan ke kami. Kalau di dalam keterangan hadis, Ramadan dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah rahmat 10 hari pertama, fase kedua adalah maghfirah 10 hari kedua, fase ketiga adalah idkhul minan nar 10 hari ketiga. Maka sesungguhnya maghfirah Allah, idkhul minan nar dari Allah tidak akan pernah bisa diberi Allah tanpa ada rahmat yang kita raih. Maka rahmat ini sebagai penentu di mana maghfirah Allah akan turun, idkhul minan nar Allah juga akan turun kepada kita. Nah, tugas kita adalah bagaimana meraih rahmat Allah, meraih ridhonya Allah di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu, di dalam hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sabdanya bahwa sesungguhnya rahmat Allah itu Allah ciptakan ada 100 cabang. Ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in fa'amsaka indahu tis'ata wa tis'ina juz'an wa anzala bil ardi juz'an wahidan famin dhalikal juz'i yatarahamul khalqa. Allah menciptakan rahmatnya itu ada 100 cabang rahmat. Yang disimpan di sisi Allah itu ada 99 cabang. Wa anzala bil ardi, dan diturunkan Allah ke muka bumi itu hanya 1 cabang. Wa anzala bil ardi juz'an wahidan, ada 1 cabang. Famin dhalikal juz'i yatarahamul khalqa. Dari 1 cabang rahmat itulah makhluk-makhluk Allah berkasih sayang. Termasuk tadi yang saya sebutkan, 1 cabang rahmat itu diambil oleh miliaran makhluk, bahkan triliunan makhluk, tak pernah habis 1 cabang rahmat itu. Bagaimana yang 99 cabang itu? Kalau 1 cabang saja di muka bumi ini diambil oleh triliunan makhluk Allah, tak pernah habis. Bagaimana yang 99? 99 itu dikhususkan Allah buat penghuni surga yang Allah nanti. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, dari 1 cabang ini makhluk saling berkasih sayang. Seorang suami sayang dan cinta kepada istri karena 1 cabang rahmat. Istri cinta dan sayang pada suami 1 cabang rahmat. Malah dalam konteks ini, istri suami di muka bumi ini, suami-suami, istri-istri, ada berapa pasang? Bapak Ibu pernah hitung nggak? Pernah hitung nggak? Jumlah pasang suami istri di muka bumi. Wah, triliunan pasangnya. Mereka saling berkasih sayang, tak pernah habis 1 cabang rahmat itu. Anak cinta dan sayang kepada kedua orang tuanya 1 cabang rahmat. Bahkan seekor binatang, seekor kuda yang melahirkan anaknya, lalu kemudian anaknya itu dibawa kakinya sambil mengangkat kaki ibu kuda tadi karena khawatir terinjak anaknya, itu karena 1 cabang rahmat yang Allah titipkan kepada seekor kuda. Masya Allah. Nah, karena itu rahmat Allah itu bersemayam pada orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Rahmat tidak akan pernah turun kepada orang yang jahat, kepada orang yang ingkar kepada Allah.
rahmat itu akan hadir bersemayam dalam diri seseorang mukmin manakala orang mukmin tadi selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintah Allah, terutama dalam konteks ibadah ritualnya dan ibadah sosialnya. Lihat firman Allah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat. Qarib itu ismu tafdil, sifatnya mubalaghah, sangat dekat kepada siapa? Al-muhsinin. Qaribun minal muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Menariknya ayat ini Allah gunakan kata ihsan, bukan kalimat khair, tapi ihsan, muhsinin. Ihsan sifat, muhsin orangnya. Kenapa disebut ihsan? Ihsan itu kebaikan lahir batin. Jadi orang yang bisa mewujudkan baik lahir batinnya, bentuk lahirnya dia baik, batinnya juga baik. Bukan karena ingin disanjung orang dia berbuat baik, bukan karena ria dia berbuat baik, bukan karena ujub dia berbuat baik, tapi dorongan hati yang paling dalam atas perintah Allah dia berbuat baik. Kalau dia berbuat baik karena Allah, gak pengen dipuja-puja orang, gak pengen dibanggakan orang, itulah yang disebut muhsin, ihsan. Jadi kalau dia berbuat baik tanpa pamrih, sudah dorongan iman yang kuat dalam diri. Nah, orang-orang itulah yang nanti akan diberikan rahmat yang penuh oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama mereka yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lailnya, dengan tadarus Qur'annya, dengan jariyahnya, dengan sedekahnya, maka mereka yang akan diberikan rahmat full oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menularkan rahmat itu kepada orang lain. Jadi kalau dia berbuat baik kepada istrinya, gak perlu ada maunya. Kalau sang suami berbuat baik sama istri, gak perlu ada maunya. Kebaikan kewajiban lahir batinnya dia tumpahkan gitu. Misalnya bapak-bapak malam Ramadan ini mau mendekati Lebaran, ya selalu ia berikan rupiah yang besar kepada istrinya karena kebutuhan pokok nanti buat Lebaran. Itu bukti kasih sayang suami. Ya Bu. Oh, kalau duit bayar. Tanpa ada maunya, karena memang kewajibannya. Begitu juga dia bersedekah kepada musola, kepada masjid anak yatim, Masya Allah. Ini semuanya merupakan ihsan, kebaikan yang tanpa meminta pujian orang, karena memang ini adalah sifat yang tertanam di bulan suci Ramadan. Maka Ramadan, kalau kita beramal, kita bersedekah, bukan hanya jariah atau balasan itu untuk kita saja, tapi juga berlaku untuk orang-orang yang kita cintai. Sang anak bersedekah besar untuk diri bapaknya ikut sudah dapat barokah bapak itu. Sang bapak berinfak, istri akan dapat barokah, anak-anak akan dapat barokah. Itu bulan-bulan suci Ramadan. Kalau kita bersedekah munfarid, keluarga yang kita cintai akan terikut di situ di dalam. Ya, luar biasa. Makanya Nabi menyebutnya orang-orang yang dermawan itu orang yang berhati lembut, Bapak Ibu sekalian. Kalau orang yang hatinya kasar bukan dermawan, maka disebutnya al-bukhlu atau al-bakhil. Bakhilun itu yang lembut, yang kasar hatinya. Kalau yang dermawan adalah yang latibul qalbi, lembut hati. Orang yang lembut hati, orang yang mampu memberikan harta di jalan Allah karena Allah bukan